melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Rasa syukur ini marilah kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan selalu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih mencairkan suasana dan lebih merendahkan otot, marilah kita laksanakan SBK terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu semua untuk berdiri sebentar, kita melakukan SBK. SBK-nya simple agar ototnya agak renggang atau lemes sedikit karena sudah sejak pagi bekerja, ya. Hari ini kita akan melakukan ice breaking, menulis angka menggunakan tangan dan kepala, angka 1 sampai 5 saja, ya. Yuk kita laksanakan mulai dari angka 1 menggunakan tangan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang selanjutnya mari kita lakukan menggunakan kepala ini. Mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ular keket semuanya Bapak Ibu. Terima kasih banyak, silakan duduk kembali. Nah, untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang selanjutnya di sini saya Ika Suswanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung, akan menyampaikan tugas dari aksi nyata modul 1.4, yaitu diskriminasi, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dari kegiatan hari ini yang akan kita laksanakan ada 8 materi yang akan saya sampaikan, yaitu konsep-konsep budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Baik, untuk itu marilah kita simak penjelasan mulai dari materi yang pertama. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau yang dulu Bapak Ibu, pembelajaran itu berpusat pada guru. Nah, kalau yang sekarang pembelajaran itu student center, jadi berpusat pada peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran di mana kita mengakomodasi semua minat atau bakat dari peserta didik dalam satu pembelajaran, begitu. Jadi pembelajaran yang sekarang mengacu pada pembelajaran berpusat pada peserta didik, bukan lagi berpusat pada guru. Yang selanjutnya,
Dalam penerapan paradigma baru ini Bapak Ibu, ternyata ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Seringkali kita sebagai guru selalu mengontrol dan mengatur murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan itu juga tidak boleh sering-sering kita lakukan, karena penguatan ini akan membuat anak-anak itu juga kecanduan dengan penguatan yang positif seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik membuat anak merasa bersalah itu tidak serta-merta menguatkan karakter, ternyata malah cenderung lebih menurunkan, ya tidak maksimal malahan. Penguatan karakternya malah tidak maksimal karena membuat traumatik pada anak itu cenderung jadi sedih begitu, tidak bahagia. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali kita sebagai guru sering memaksa kehendak kita kepada peserta didiknya. Yang selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kalau dulu saat kita duduk di bangku perkuliahan itu kita mempunyai ilmu stimulus respon. Namun sekarang ada paradigma baru, ada teori baru, yaitu teori kontrol. Stimulus respon kalau dulu realita kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol ini realita kebutuhan kita berbeda. Ternyata kebutuhan kita guru dan murid itu berbeda. Kadang kalau yang dilakukan guru itu banyak sekali yang masih kita harus, anak-anak kita harus seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita melihat, contohnya melihat Bu Eri begitu saja. Bu Eri itu pandangan orang itu kalau teori yang dulu ya sama, Bu Eri itu bu guru. Nah, kalau teori yang sekarang itu berbeda. Pandangan kita tentang Bu Eri itu berbeda. Apalagi pandangan siswa dan murid tentang semua hal pasti akan berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Setiap anak, Bapak Ibu, anak-anak itu melakukan kesalahan atau kebaikan itu pasti memiliki tujuan. Kalau teori yang dulu stimulus respon itu sebagai suatu kesalahan melulu, pasti salah ya wes salah. Nah, kalau di teori kontrol itu kita harus melihat bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol itu hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain hanya bisa mengontrol diri mereka sendiri, dan kita juga hanya bisa mengontrol kita sendiri. Tidak bisa kalau kita mengontrol orang lain atau orang lain yang mengontrol kita. Itu di teori kontrol. Yang selanjutnya, stimulus respon juga menganggap bahwa saya bisa mengontrol orang lain, memaksa ada pada saat bujukan. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Padahal pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan dan model berpikir menang-menang. Jadi pada saat diskusi di dalam kelas ataupun dalam forum, kalau dulu berpikir debat itu ada yang menang, ada yang kalah. Padahal kalau sekarang semua yang bisa bersuara, semua yang memiliki pendapat itu ternyata menang semua, meskipun mereka memiliki
memilih pendapat yang berbeda gitu. Materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara rapat disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan reward atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini bagaimana kita menanamkan kepada anak itu tidak haus akan hadiah, tetapi juga tidak ketakutan akan hukuman begitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya itu benar-benar dari dalam, bukan dari luar. Bukan karena mau dapat hadiah jadi melakukan tugas, bukan karena takut hukuman jadi menjadi disiplin. Jadi itu tergugah sendiri, sadar sendiri anak-anak itu. Nah, yang selanjutnya ada disiplin positif atau penerapannya. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Kemudian lebih tertuju ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan. Kemudian yang selanjutnya dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat dari perasaan pujian maupun hukuman. Ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa anak-anak itu bisa tersadar bukan karena imbalan atau hukuman. Materi yang selanjutnya yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa anak dapat memahami nilai kebajikan secara universal. Universal itu apa? Nah, ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini. Yang pertama dari contoh profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu guru semuanya sudah tahu bahwa dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Yang selanjutnya nilai kebajikan dari program pendidikan dasar, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup, life skill atau psikomotor, motorik halus dan motorik kasarnya. Yaitu ada lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Materi yang selanjutnya yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada tipe-tipe perilaku manusia atau motivasi manusia dalam melakukan sebuah tindakan, entah itu kesalahan atau kebajikan atau kebaikan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merasa ingin dan mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, setiap siswa, setiap anak itu mempunyai motivasi perilaku. Nah, ini
intrinsik. Ada beberapa contoh atau saya gambarkan melalui literatur 1 dan literatur 2 ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi ekstrisik dalam diri peserta didik. Jadi biar anak-anak itu tidak ketagihan dengan hadiah, dengan hukuman juga ketakutan. Mau sekolah takut, mau sekolah biar dapat hadiah. Nah, hindari motivasi ekstrisik seperti ini. Bagaimana kita harus menciptakan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri peserta didik sendiri. Nah, di sini kita juga akan membahas bagaimana sih sebenarnya kita itu ada pada tipe yang mana, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, yang pertama hukuman cenderung tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Di sini setiap anak yang melakukan kesalahan itu kalau tipe penghukum langsung memberikan hukuman. Misalnya ada siswa terlambat, itu langsung otomatis, kamu push up sekarang, sit up sekarang. Nah, itu kan sudah jelas bersifat satu arah, hanya guru yang memberikan hukuman. Jadi tidak ada koneksi antara guru dan siswa begitu. Dan hukumannya juga memaksa, tidak balance juga, tidak nyambung. Telat kok dihubungkan dengan hukuman fisik begitu. Kemudian yang selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati. Nah, ini sudah mulai lebih bagus dari hukuman. Tipe ini murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi sikap guru selalu memonitor murid. Wis sepakat, sudah sepakat, terus dituntut, guru itu tetap nuntut terus, memonitor terus. Ayo konsekuensinya apa? Ada yang lebih bagus lagi Bapak Ibu, yaitu yang terakhir restitusi. Tidak hanya mengontrol, tidak hanya menyepakati, akan tetapi di restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di restitusi ini, setiap ada siswa yang melakukan kesalahan, maka guru cenderung akan menanyakan dan menggali lebih dalam bagaimana kesalahan itu dan apakah anak-anak itu benar-benar melakukan kesalahan. Sampai di titik anak itu benar-benar merasa, oh aku memang salah. Nah, baru kita kembali ke kesepakatan awal. Kesepakatan awal kita berkolaborasi dengan anak. Lalu bagusnya bagaimana? Kita memancing anak untuk mendapatkan solusi sendiri. Itu tipe restitusi. Yang kelima, setelah kita tahu bagaimana tipe kita terhadap murid, kita juga akan mempelajari kebutuhan dasar manusia. Materi yang kelima ini yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang dimiliki seorang manusia, kita ataupun murid itu ada 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia itu, nah, tentunya seorang murid atau guru atau kita, nah, melakukan sebuah kesalahan itu ada dasar, ada kebutuhan yang kita ingin capai. Sebenarnya anak-anak itu kok nakal banget, senangnya kok lari-lari terus, ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Kebutuhan yang tidak terpenuhi itu apa? 5
berkecualikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Kita itu mempunyai kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, healing, piknik, itu juga kebutuhan dasar manusia dalam kesenangan. Setiap anak itu mempunyai alasan melakukan kesalahan, melakukan kebajikan, itu juga mempunyai alasan untuk memenuhi kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya materi yang keenam itu setelah kita mempelajari tadi budaya positif, kemudian ada tipe-tipe guru, kemudian ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang juga kita harus belajar 5 posisi kontrol. Nah, kita itu sebagai guru menempati posisi keberapa? Apakah pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Tipe yang pertama yaitu penghukum, senengane, sesukanya sendiri, membuat aturan sendiri yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Nah, ini tipe atau posisi kontrol penghukum. Contohnya guru memberikan aturan, masuk 15 menit sebelum jam masuk. Nah, itu kalau anak-anak melanggar itu langsung diberi hukuman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Prieto, kamu itu kok tidak mendengarkan bu guru, kata-katanya itu sering membuat anak itu sedih, merasa bersalah, sampai tidak bisa tidur karena saking merasa bersalahnya kepada guru. Yang ketiga, tipe atau posisi kontrol sebagai teman. Nah, di dalam kelas itu kita sering dengan anak-anak itu bahasanya akrab dengan anak-anak. Gimana? Yuk curhat dulu yuk. Ini sebenarnya semuanya kita mengalami ini, tapi kita diarahkan untuk menjadi sempurna, memiliki posisi kontrol yang terbaik. Yang keempat yaitu pemantau. Jadi guru itu memantau dari jauh, bagaimana kesalahannya itu dipantau terus tidak langsung saja, tapi menggali apakah benar-benar dia bersalah atau tidak. Itu pemantau. Yang kelima, manajer. Manajer ini kita mengarahkan, tidak hanya memantau dan tidak hanya bertanya kepada anak salahnya apa. Jadi di sini anak-anak itu dipancing agar menyadari sendiri kesalahannya. Ditanya, anak-anak itu harus tahu dulu kesalahannya. Itu tipe manajer. Setelah tahu kesalahannya juga anak-anak dipancing untuk bisa menemukan solusi. Nah, baiknya bagaimana? Itu berkaitan dari materi awal sampai sekarang itu berkaitan. Restitusi dengan manajer itu berkaitan. Posisi kontrol yang manakah kita? Kita itu berada di mana? Apakah kita masih senangannya memberikan hukuman terus, atau kita itu perkataannya itu sering membuat anak-anak itu merasa bersalah terus, atau bahkan ternyata kita sudah berada di posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Ini ada kasus Bapak Ibu. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru yang posisi kontrolnya di penghukum ini langsung, nah, kamu tidak memakai ikat pinggang, tidak memakai atribut lengkap, hormat pada bendera salah 1 jam. Nah, ini guru
pada posisi kontrol pembuku. Kalau pada pembuat merasa bersalah, itu guru masih bertanya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bu guru. Anak itu jadi sedih, aku kok buruk sekali ya, merasa buruk dirinya. Jadi ini pembuat merasa bersalah. Kalau bisa dua posisi kontrol ini kita hindari. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Pada saat anak tidak memakai atribut itu, langsung gurunya mendekati, ayo dong, ikuti aturan sekolah, bahasanya lebih bebas, begitu. Kemudian yang selanjutnya ada pemantau. Kamu tahu peraturannya? Tanya, kamu tahu konsekuensinya? Pemantau ini sama dengan tipe konsekuensi tadi. Tadi kan ada 3 tipe, penghukum, konsekuensi, restitusi. Pemantau ini adalah guru itu menanyakan konsekuensi. Setelah itu memberikan keputusan tegas. Setelah upacara, kamu beri atributnya dan jangan diulangi lagi. Nah, itu tegas. Yang terakhir itu manajemen. Kita diharapkan sebagai guru sekolah dasar itu memiliki posisi kontrol manajer. Saat ada anak-anak yang melanggar aturan, tadi contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara itu, ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, buat anak-anak itu nyaman dulu, biar tahu dulu kesalahannya itu apa, ngaca sendiri, merefleksi sendiri apa kesalahannya. Setelah anak-anak itu tahu kesalahannya, kemudian guru memberikan kalimat pancingan, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya. Jadi anak itu dia mikir sendiri, oh aku salah, aku kudu ini, aku harusnya seperti ini. Kalau tidak membawa atribut, ya besok saya harus paginya atau malamnya harus disiplin menyiapkan atribut agar tidak melakukan kesalahan lagi. Gitu. Jadi kita sebagai guru harus menempati posisi kontrol sebagai manajer. Gitu. Posisi manajer yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama peserta didik. Jadi kesimpulannya, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, baiknya bagaimana? Nah, begitu. Kalimatnya lebih diperhalus lagi. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri peserta didik. Nah, memancing agar termotivasi secara intrinsik itu tadi. Nah, Bapak Ibu, ini untuk mengontrol atau lebih mendalami apakah materi tadi sampai atau tidak. Coba kita amati kalimat berikut. Yang pertama, kamu itu selalu saja telat. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apa? Apakah penghukum atau teman atau pemberi rasa bersalah? Apa kira-kira? Kamu itu selalu saja telat. Kamu itu selalu saja salah. Tipe yang apa? Penghukum. Ya, betul sekali. Penghukum. Nah, yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Nah, ini tipe yang bagaimana? Merasa bersalah. Guru seringkali membuat anak-anak merasa bersalah. Iya, betul sekali. Yang selanjutnya nih masih ada tipe teman dan tipe manajer juga. Nah, coba nih, apakah tipe teman atau tipe manajer? Ayo bantulah Jumi Ibu ya. Apa? Teman, betul sekali. Yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Peraturannya apa? Siap dengan konsekuensinya? Memantau. Iya, memantau dari jauh. Pintar sekali ya, Bu Eri. Ternyata sangat menyimak, Bu Eri. Yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Ini ada pertanyaan. Bagaimana cara kami menyelesaikan
sebelum kita bahas segitiga restitusi ini, mari kita simak materi yang ketujuh, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, peraturan itu dibuat secara sepihak dari guru saja. Kenapa kok keyakinan? Kenapa nggak peraturan? Karena peraturan itu dibuat hanya sepihak. Peraturan itu juga dibuat searah dan sering tidak nyambung dengan konteks kesalahan anak-anak. Jadi alangkah baiknya, dan harus, ini tidak alangkah baiknya, tapi kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Universal itu bisa dibaca, dikatakan di kelas, semua orang itu bisa membaca dan memahami. Kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan positif, ya. Jadi keyakinan kelas itu, kalau dulu saya membuatnya tidak boleh telat. Alangkah baiknya kita buat dengan pernyataan yang positif. Masuk 5 menit sebelum jam masuk, begitu. Kalimat positifnya jangan dimasukkan kalimat yang negatif. Siswa tidak boleh terus kata-kata tidak boleh itu sebaiknya dikemas dengan kalimat yang positif, gitu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu panjang ya Bapak Ibu. Membuat kalimat keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang. Tadi kata-kata negatif sudah dibuang, sekarang kalimatnya harus pendek saja, jangan panjang, anak susah mengingatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jika nanti ada itu pedagang-pedagang atau iklan Shopee itu menawarkan, nih ada poster kesepakatan kelas, jangan langsung dibeli. Kita harus menyepakati kesepakatan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita sehingga mudah diterapkan. Kalau yang dijual-jual dan beredar itu kadang-kadang banyak sekali yang tidak sesuai, ya. Jadi kalau bisa kita membuat kesepakatan kelas itu dengan anak-anak, dengan bahasa yang positif, dengan kalimat yang tidak terlalu panjang dan sesuai dengan kondisi. Dan juga yang terakhir, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi satu kelas itu jangan hanya gurunya saja atau ketua kelasnya saja. Semua anak harus berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas, gitu. Pembentukan keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nih, Bapak Ibu, ini merupakan contoh keyakinan kelas 5 SD Negeri 1 Wonokerso yang sudah saya buat dan sudah saya terapkan bersama anak-anak di kelas. Kalimatnya tidak terlalu panjang, tapi pendek. Kita saling menghormati. Jadi bukan kalimatnya itu tidak mengandung unsur negatif. Tidak boleh melakukan pembulian. Nah, itu kita ganti dengan kita harus saling menghormati. Kita satu tim, tidak boleh berkelahi. Dengan kata-kata atau kalimat yang positif, kita satu tim. Kita melakukan yang terbaik. Kita belajar dari kesalahan. Kita saling menginspirasi dan satu sahabat. Di dalam kelas tidak boleh berkelahi. Nah, ini diganti kalimatnya dengan kalimat yang lebih positif, begitu. Ini juga keyakinan kelas yang sudah saya cetak. Siswa hadir di kelas tepat waktu. Bukan lagi kalimatnya mengandung kalimat negatif yang tadi. Tidak boleh terlambat. Nah, itu kita ganti menjadi siswa hadir di kelas tepat waktu, gitu. Jadi kalimatnya pendek, juga tidak ada mengandung
tidak hanya guru dan ketua kelasnya saja. Nah, tiba pada materi terakhir Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menyimak. Ini yang terakhir, materi yang ke-8, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Sebenarnya segitiga restitusi itu adalah merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi setiap anak itu ada masalah dengan temannya. Nah, kita laksanakan kegiatan segitiga restitusi ini. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, posisi kontrol kita sebagai manajer itu harus melaksanakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini segitiganya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap ada masalah itu kita lakukan tahapan-tahapan ini, 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya itu dialognya seperti apa? Nah, dialognya itu kita menenangkan diri dulu. Seto, tenang dulu. Biar kamu merasa tenang dulu, nyaman dulu. Yuk, tarik nafas dulu. Nah, ini distabilkan dulu, menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kita memberikan dialog atau pertanyaan ke anak. Apakah kita itu menyelidiki apakah betul-betul anak tersebut salah? Jadi langsung sama cintanya, langsung pertanyaannya langsung, dia tuh salah dia mau kok langsung ngecengi kancane, berkata kasar. Kenapa kamu seperti itu? Jangan. Kita tidak boleh langsung menghakimi anak seperti itu. Tapi pertama kita stabilkan dulu, menenangkan anak dulu, baru setelah menenangkan kita memvalidasi tindakan benar-benar itu salah atau tidak. Karena semua anak itu melakukan kesalahan itu ada motivasinya. Jadi kita selidiki dulu. Setelah anak tersebut benar-benar melakukan kesalahan, baru kita menanyakan keyakinan. Baru kita ada pada tahap ketiga, terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kamu melakukan itu, kamu tahu kalau kamu salah. Iya Bu Guru, saya tahu saya salah. Lalu keyakinannya bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Baiknya bagaimana? Nah, itu anak-anak dipancing untuk dapat mengetahui sendiri kesalahan dan perbaikannya bagaimana, solusinya bagaimana. Gitu. Kita menjadi guru memiliki posisi manajer yang baik, posisi kontrol manajer yang baik, maka otomatis jika ada kesalahan atau ada permasalahan pada peserta didik kita harus menerapkan segitiga restitusi. Tidak serta-merta langsung kamu salah, kamu harus minta maaf. Tidak seperti itu. Biar anak itu sadar sendiri, oh aku harus minta maaf. Mbak, aku minta maaf ya. Dengan temannya itu bisa otomatis, tidak kita yang menyuruh, tapi ada motivasi intrinsik dalam dirinya yang membuat dia tahu bahwa aku salah dan aku harus memperbaiki. Gitu. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam setiap menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, benar atau salah, benar atau benar-benar bersalah atau tidak, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan
belajar. Nah ini kita menstabilkan identitas dengan contoh-contoh kalimat ini. Berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Bapak juga pernah melakukan, maaf ini harusnya tak ganti ibu ya. Pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, nah, dengan bahasa yang halus dan dengan kalimat juga yang yang halus menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah ini contoh kalimatnya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Kesalahan atau kebajikan pun kita bisa selidiki. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Tetapi, nanti baru dilanjutkan dengan kata-kata pengantar. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Ibu tahu. Tapi, nanti setelah itu baru digali informasi anak itu benar-benar salah atau tidak salah. Setelah benar-benar salah, baru kita menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Orang lain tidak bisa mengatur kita, kita tidak bisa mengatur orang lain ini. Dengan menggunakan kalimat-kalimat berikut. Apa keyakinan kelas kita, nak? Lalu kalau kamu sudah tahu kamu salahnya di mana, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama kemarin? Kita sudah menerapkan ketiga segitiga restitusi, melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari menstabilkan, kemudian kita memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan segitiga restitusi itu apa? Dengan menjalankan segitiga restitusi itu diharapkan peserta didik menjadi lebih kuat secara pribadi. Kemudian membuka wawasan peserta didik agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Peserta didik semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Ini hasil yang diharapkan itu, ini kesimpulannya. Kita menjadi guru itu harus memiliki posisi kontrol manager dan sering melaksanakan atau menyelesaikan masalah pada peserta didik itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini contoh kasus permasalahan peserta didik yang kemarin sempat juga saya rekam untuk mengisi tugas pada demonstrasi kontekstual. Itu ditekankan dulu. Itu ada kasus dia tertidur saat pelajaran. Nah, saya menanyakan dulu, Theo, tak bangunkan dulu itu anaknya. Saya juga tenangkan dulu, biar Theo itu tidak gugup, itu tidak ketakutan. Saya tenangkan dulu, coba tenang dulu, dan melupuk nyawani ibaratnya. Nah, itu tenangkan dulu, kemudian saya validasi.
kepribadian, profesional, sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab begitu. Jadi pada intinya kita harus menerapkan disiplin positif kepada anak-anak itu, menjadi guru yang memiliki posisi kontrol manajer dengan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi begitu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Tentunya banyak sekali kesalahan saya dalam bertutur kata, bersikap, tingkah laku sebagai pengantar. Tentu saja semoga kita menjadi guru yang bermanfaat dan selalu menjadi manajer, bisa melaksanakan penyelesaian masalah dengan anak menggunakan segitiga restitusi, dan juga kita dapat menerapkan disiplin positif terhadap anak begitu. Seperti biasa, untuk menutup kegiatan ini izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Mohon partisipasinya untuk menjawab cakep begitu ya. Buah pepaya ditambah terasi, kuah pindang rasa